Halo Sobat Freelancer semua, selamat datang di podcast Suara Freelancer. Ngobrol santai seputar dunia freelancing, remote working, dan industri kreatif. Bersama host kesayangan Sobat semua, yaitu saya sendiri, yaitu Dwi Febrianto, yang akan menemani kalian pada podcast episode kali ini. Kalau Sobat Freelancer mungkin memperhatikan opening podcast Suara Freelancer sekarang sedikit berbeda ya ketimbang episode-episode sebelumnya. Sebelumnya itu nggak ada tagline remote working, tapi sekarang itu ada. Karena aku mau infoin bahwa Suara Freelancer kedepannya akan mengundang beberapa tamu dari teman kita semua yang bekerja secara remote. Bukan karena nggak ada pembicara lain, bukan karena susahnya cari narasumber atau ya pokoknya bukan itulah. Jadi Suara Freelancer ini ingin mengundang teman-teman dari remote worker karena ingin berbagi pengalaman ataupun perspektif dari masing-masing yang nantinya bisa pelajari untuk kedepannya. Sebenarnya untuk freelancer maupun remote worker ini ya hampir sama sih, sama-sama bekerja di luar kantor. Kadang juga ada yang bekerja di rumah, di kos, atau ya di perantauan dan lain sebagainya, ya pokoknya di luar rumah. Tapi perbedaannya kalau freelancer itu mereka itu bekerja tidak terikat dengan suatu perusahaan atau tidak ada kontrak panjang dengan perusahaan tertentu. Tapi kalau remote worker ini terikat kontrak dengan perusahaan tertentu. Bedanya sih itu. Ngomong-ngomong, sudah setengah bulan kita melewati tahun 2021 ini. Setelah kita mendengar berita jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, minggu ini kita juga menerima berita duka bahwa daerah Sulawesi Barat mengalami gempa berkekuatan 6,2 skala Richter yang memakan korban 42 orang meninggal dunia dan 800 lebih orang luka-luka. Lalu di Kalimantan Selatan juga sedang mengalami banjir. Dan saya mendengar juga bahwa dari teman saya itu beberapa daerah di Kalimantan Selatan banjirnya itu memiliki ketinggian sampai 3 meter. Mari kita semua mendoakan untuk saudara-saudara kita yang berada di dua daerah tersebut agar tetap tabah dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan sesuai judul podcast ini, kita mau ngomongin 19 website freelancer yang bisa kamu gunakan untuk mencari project untuk menghasilkan cuan. Tentunya ya selain Fiverr, karena kebanyakan pendengar Suara Freelancer ataupun follower Suara Freelancer itu kebanyakan pemain Fiverr itu sendiri. Ya, aku bisa mengatakan itu karena pertanyaan yang sering masuk, entah itu dari DM, WhatsApp, bahkan private message Facebook aku sendiri juga pertanyaannya itu dari Fiverr. Dan ya dengan adanya podcast ini, yaitu 19 website freelance yang bisa teman-teman untuk cari cuan, ya mudah-mudahan ya bisa jadi alternatif selain Fiverr itu sendiri. Nah, ini bisa jadi opsi semisal teman-teman ini susah pecah telur atau orderannya seret, atau teman-teman itu sudah bosan mungkin potongannya gede, atau mungkin teman-teman ada yang sebel sama BPSI. Tapi ya sayang bahwa BPSI itu semua di mana-mana itu ada, nggak cuma Fiverr teman-teman, di BPSI itu semua ada. Jadi ya kalau teman-teman mengharap bermain di lain website karena menghindari BPSI, teman-teman itu salah. Jadi ya kita sebagai freelancer ya sabar-sabarin aja. Oke, sebelum kita masuk pembahasannya di podcast ini, aku mau info ini buat teman-teman semua yang mau pre-order kaos Earningmu Adalah Motivasiku. Pre-ordernya itu masih dibuka sampai tanggal 24 Januari 2021. Jadi buat teman-teman yang semua yang berminat bisa langsung klik link di bio Instagram Suara Freelancer, atau bisa klik link yang ada di deskripsi podcast ini. Atau jika teman-teman ingin diketik, yaitu tiny.cc/kaos SF1. SF1 nya itu besar, jadi tiny.cc/kaos S besar F besar 1.
Atau teman-teman untuk meminta detailnya, teman-teman juga bisa cek postingan di Instagram soal pre-order atau bisa hubungi WhatsApp, yaitu nomornya 085 156 954 762. Dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, apa aja sih 19 website untuk freelancer di tahun 2021 ini, dan termasuk website dari Indonesia maupun website dari luar negeri ataupun pasar internasional. Jadi ya saya akan membagi bahwa website ini dibagi menjadi website freelancer Indonesia dan website luar negeri. Dan aku ingin berpesan bahwa teman-teman semua ini, sebelum kita mau jualan di situs manapun, di tempat manapun, kita juga harus matangin skill dan mempersiapkan skill kita untuk menjadi siap jual. Saya juga semisal kita udah nyiapin market atau sudah nyiapin akun di website tersebut, tapi kalau skill kita belum matang, baru belajar atau baru lihat tutorial sebentar udah jual aja, itu ya bisa dikatakan hal yang sia-sia. Ya saya berpesan seperti ini ya karena saya itu pernah ngalamin sendiri. Dan kalau saya itu mending luangkan waktu sedikit untuk memperdalam dan mengembangkan skill ketimbang ya nunggu dan berkeluh kesah kapan pecah telur atau orderan datang. Dan langsung aja yang pertama, aku ingin membahas website freelancer dari Indonesia atau yang ditunjukkan oleh orang-orang Indonesia. Nah, urutan penyebutan ini bukan karena urutan yang terbaik ya, tapi ya cuma nomor aja. Jadi ya mau urutan beberapa aja ya itu memang direkomendasikan, nggak ada maksud lain. Oke, yang pertama yaitu ada 1000.com. Aku yakin sih banyak sobat freelancer di sini yang sudah tahu website dari Indonesia ini. 1000 merupakan website dari Indonesia yang sistemnya itu kontes, mirip seperti 1990 Design. Hanya saja website ini diperuntukkan untuk seorang desainer saja. Jadi teman-teman yang non desainer ya silahkan untuk cari website lain. Untuk cara submit di situ sih memang agak sedikit sulit. Aku pun juga beberapa kali ditolak di situ dan pada akhirnya menyerah dan beralih ke Fiverr karena ya capek dan kayak nggak paham aja sih standar bisa masuk di 1000.com itu seperti apa. Dan bisa dibilang sih kurang cocok untuk pemula. Dan jadi ya lebih baik matangin skill dulu atau bisa nyari website lain yang bisa menerima teman-teman semua. Sebelum mencoba kontes di 1000, teman-teman harus matangin skill, harus ya mempersiapkan semua sehingga sampai di review atau sampai di approve lah intinya. Lalu yang kedua itu ada 1000lancer.com, masih sama dengan 1000.com, masih satu perusahaan yang sama. Tetapi 1000lancer ini merupakan website freelancer yang sistemnya itu bidding seperti halnya Upwork maupun freelancer.com. Hanya saja aku kurang tahu sih kalau submit profile di situ di review dulu atau enggak. Kalau di Upwork sendiri sih harus di review dulu gitu. Jadi menunggu 24 jam. Kalau lolos ya lolos, bisa bidding, kalau enggak ya kita coba lagi. Tapi ya teman-teman tenang aja, untuk 1000lancer sendiri itu tidak seperti 1000 yang hanya kategori desain. Jadi di 1000lancer ini bisa di luar desain seperti penulisan artikel, translate, voice over dan lain sebagainya. Tetapi dan bagusnya ini di situs ini kebanyakan yang post job atau yang post project itu kebanyakan dari orang-orang Indonesia. Jadi cocok banget buat sobat freelancer yang memang kurang bagus berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Lalu yang ketiga itu ada project.co.id. Nah, ini adalah salah satu juga website freelancer dari Indonesia, cuma sayangnya banyak orang yang kurang tahu soal website ini. Di sini sistemnya itu hybrid, bisa A bisa B, jadi ya bisa keduanya, bisa salah satu. Dan di sini di project.co.id itu bisa bidding seperti Upwork tadi, dan juga bisa menjual jasa atau menjual service mirip seperti Fiverr. Dan ya kalau bisa dibilang ya hampir mirip sih seperti Fiverr, yang dimana bisa pasang gigs, pasang jasa yang bisa dibeli langsung oleh klien, atau juga bisa bidding seperti kalau di Fiverr itu namanya buyer request, seperti kita bisa kirim proposal di setiap job yang dipostkan di situ.
Nah, sama seperti freelancer, yang post job ataupun yang beli jasa kebanyakan adalah orang-orang Indonesia. Jadi ya cocok banget buat teman-teman semua yang emang kurang bagus dalam berkomunikasi berbahasa Inggris. Lalu yang keempat ada freelancer.co.id. Nah, freelancer.co.id ini freelancer.co.id ini sebenarnya adalah perkembangan dari freelancer.com yang sebenarnya cuma diganti domainnya aja. Jadi yang sebelumnya .com itu jadi .co.id. Ya, tapi sayang juga sih, walaupun ini freelancer.co.id tapi kata pengantarnya ataupun klien-kliennya itu menggunakan bahasa Inggris kebanyakan. Dan nggak menjadi masalah juga semisal teman-teman sudah mendaftar freelancer.co.com, itu berarti sudah terintegrasi juga, sudah terhubung juga dengan freelancer.co.id, jadi nggak perlu daftar lagi. Oke, setelah kita sudah membahas 4 website freelancer dari Indonesia, setelah itu aku akan membahas website freelancer dari luar negeri atau untuk pasar internasional. Apa saja itu? Oke, lanjut aja. Yang kelima, atau tadi yang udah keempat kan, nah ini kelima, lanjutin aja, yaitu ada Fiverr.com. Website ini siapa sih nggak tahu kan? Dari freelancer pemula ataupun yang sudah expert pasti tahulah website ini gitu, walaupun gak pernah main. Nah, website ini mengusung sistem gigs atau pertunjukan atau jasa yang bisa dibeli oleh klien secara langsung tanpa harus menanyakan freelancernya atau sellernya. Dan di Fiverr ini teman-teman bisa menjual jasa dimulai harga $5. Setelah itu teman-teman juga bisa memasang dengan kelipatan 5 seperti 5, 10, 15, 20 dan lain sebagainya. Di Fiverr ini bisa dibilang itu base-nya graphic designer dan ilustrator, tapi sebenarnya itu banyak jasa yang dijual selain itu. Jadi ya buat teman-teman yang non designer itu bisa banget jual jasa di situ, bisa tes pasar di situ, bisa mencari nafkah di situ. Dan ya menurut aku sampai sekarang ya masih worth it lah untuk Fiverr.com ini sebagai website freelancer yang wajib dicoba atau wajib difokuskan pada tahun 2021 ini. Lalu yang selanjutnya nomor 6 itu ada Upwork.com. Nah, sama seperti Fiverr yang bisa dibilang Upwork ini cukup terkenal di kalangan freelancer Indonesia. Website ini juga nggak kalah juga dengan Fiverr, hanya saja sistemnya itu berbeda dengan Fiverr. Yang di Fiverr itu sistemnya gigs atau ya bisa menjual jasanya langsung. Tapi kalau Upwork itu sendiri sistemnya itu bidding, jadi ya klien harus post job dulu baru dari freelancer itu mengupload atau mengirim proposalnya di job yang sudah dipostkan di klien. Tapi kalau di Upwork itu sendiri profil kita tuh harus di review dulu teman-teman. Jadi ya bisa dibilang ini ya cukup sulit sih buat freelancer pemula, terutama aku sendiri sih, karena aku sudah beberapa kali submit itu gagal terus. Jadi aku pengen tanya kepada teman-teman yang emang sudah main Upwork untuk gimana sih biar lolos gitu, biar aku juga bisa berbagi pengalaman bagaimana cara bermain Upwork ini di podcast ini teman-teman. Ya doain aja sih. Jadi di Upwork ini ya freelancernya itu istilahnya menjemput bola. Untuk membidding job ini teman-teman juga harus punya kredit. Nah, kredit di Upwork ini namanya Connect. Jadi setiap job yang tersedia itu membutuhkan jumlah connect yang berbeda-beda di setiap pengiriman proposal. Lalu yang ketujuh itu ada freelancer.com. Hampir sama kayak tadi freelancer.co.id, bahkan sama lah, itu perusahaan yang sama. Nah, ini juga sistemnya seperti Upwork, yaitu sistemnya bidding, tapi salah satu kelebihannya yaitu nggak perlu direview dulu lah profilnya sebelum kita memulai bidding atau mencari project. Jadi ya nggak perlu direview, bisa langsung bidding, bisa langsung send proposal di project yang tersedia di situ. Nah, jadi ya bisa dibilang cocok banget buat teman-teman pemula karena ya bisa langsung cari job tanpa harus direview. Nah, sama seperti halnya Upwork,
di freelancer.com ini juga harus membutuhkan kredit setiap job atau proposal yang dikirimkan. Dan di freelancer.com juga menyediakan sistem membership berlangganan di mana teman-teman semua mendapatkan benefit atau kelebihan dari situ. Lalu yang ke-8 itu ada envatostudio.com. Jadi Envato selain membuat website Envato Element juga membuat envatostudio.com, yaitu bisa teman-teman menjual jasa atau service di situ. Ketika aku buka websitenya itu sistemnya seperti Fiverr, tapi di Envato Studio ini lebih simpel aja sih kelihatannya dan tidak sekompleks Fiverr. Jadi di Fiverr itu fitur-fiturnya itu sudah lumayan bagus, lumayan komplit, lumayan lengkap. Tapi kalau Envato Studio ya lumayan simpel, tapi ya gak ada salahnya juga buat teman-teman coba mencari nafkah, mencari project di situ. Lalu yang ke-9 itu ada peopleperhour.com. Nah, sistemnya juga sama nih kayak Envato Studio maupun Fiverr. Cuma paket yang bisa dibuat itu cuma satu. Kalau Fiverr itu kan bisa sampai 3. Jadi ya bisa digunakan untuk strategi pemasangan harga. Tapi kalau di People Per Hour ini cuma bisa satu. Dan di People Per Hour ini juga kayak Fiverr juga ada sistem yang bayar request itu, dimana klien bisa mempost job yang ingin freelancer ini mengupload atau mengirimkan proposalnya. Lalu klien memilih salah satu di antara freelancer yang sudah mengirim proposalnya. Ya mirip-mirip seperti bayar request. Cuma di People Hour itu namanya freelancer project, dimana di situ kita bisa mengirimkan proposal di setiap job yang disediakan. Lalu yang ke-10 itu ada toptel.com. Nah, kalau Toptel ini aku sendiri sih kurang mengerti ya. Tapi ketika aku baca-baca di websitenya ataupun di forum-forumnya, di situs ini freelancernya memang harus berkualitas atau ya portofolionya bagus, pernah mendapatkan klien yang gede dan lain sebagainya. Di website ini bahkan mengatakan bahwa freelancernya itu terbaik 3% di dunia, 3% terbaik di dunia gitu. Jadi ya ketika teman-teman melamar ya harus jadi freelancer yang memang harus pro dulu, karena ya diseleksi ketat dan ya pasti membutuhkan keputusan yang lumayan ketat di sana di antara pengurus-pengurus atau yang punya Toptel. Jadi ya nggak cocok juga, bisa dikatakan nggak cocok buat teman-teman pemula. Lalu yang ke-11 itu ada crowdsource.com. Nah, ini situsnya juga sama halnya seperti Toptel, menyeleksi freelancer yang daftar ke situsnya secara manual. Nah, jadi ya hampir sama seperti Toptel, hanya saja di crowdsource ini tertulis bahwa setiap freelancer yang masuk di situ menjamin jobnya itu ada setiap waktu, bukan setiap hari ya, tapi setiap waktu. Mungkin ya 2 hari sekali, 3 hari sekali itu pasti ada gitu. Bisa dibilang sih kalau dihitung per bulannya itu ya stabil gitu. Jadi ya dengan benefit seperti ini mungkin pendaftarannya itu cukup sulit dan cukup sulit untuk bisa mendaftar di situ. Lalu yang ke-12 itu ada guru.com. Sistemnya ya sama seperti Upwork tadi, tapi di sini juga menyediakan juga jasa yang siap untuk dibeli oleh klien. Hanya saja ketika aku ngecek websitenya, kebanyakan jasa yang ramai di situ adalah web design, web developer, software developer, dan pokoknya berbau programming ataupun coding. Jadi ya untuk sobat-sobat desainer di sini mungkin kurang cocok untuk bermain di guru.com. Lalu yang ke-13 itu ada designcrowd.com. Seperti namanya, yaitu ya website ini diperuntukkan untuk seorang desainer saja. Untuk sistemnya itu juga sama seperti Fiverr, cuma ya tadi dikhususkan untuk desainer. Tapi ketika aku lihat di sini semua desainer yang aku temui semuanya itu profesional. Entah ketika mendaftar di situ lumayan ketat atau tidak seleksinya, tapi ya buat teman-teman semua itu nggak ada salahnya untuk mendaftar di situ. Lalu yang ke-14 itu ada design contest. Nah, sama lagi sesuai nama websitenya, website ini terbentukkan untuk kontes-kontes desain. Jadi ya bisa dibilang hampir sama seperti 1990 Design dan bisa dibilang sebagai alternatif
1990 Design. Hanya saja ketika coba daftar di website ini memang tidak ada review profil dulu, jadi teman-teman bisa langsung mengikuti kontes-kontes yang ada. Sebenarnya website ini sih lumayan bagus, cuma ya sayang aja kayak kurang dilirik oleh desainer Indonesia. Lalu yang ke-15 itu ada designhill.com, merupakan website untuk klien bisa mencari jasa secara profesional, jasa desain secara profesional. Hanya saja di sini freelancernya dikumpulkan di setiap bidang, jadi ya nggak misah-misah, dan harganya itu ditentukan oleh website Design Hill itu sendiri. Jadi itu kita nggak bisa menentukan harga sendiri di situ. Beda kalau di Fiverr itu kita bisa, kalau di Design Hill itu kita nggak bisa. Jadi ketika aku cek juga di websitenya, masuk menjadi freelancer di sini juga cukup susah teman-teman, saya juga. Lalu yang ke-16 itu ada Skyward. Nah, sama seperti Design Hill tadi. Hanya saja ini bervariasi, terutama ya untuk kebutuhan brand dan marketing. Jadi ya nggak cuma desain, tapi ya terutamanya ini untuk kebutuhan brand dan marketing. Kamu juga bisa daftar di sana sebagai freelancernya. Mungkin kita juga harus pandai menggunakan bahasa Inggris, karena aku lihat di sana setiap project yang masuk itu membutuhkan online meeting. Lalu yang ke-17 ini ya lumayan lucu sih, yaitu namanya Viva Squid. Lucu banget sih, ketika aku buka websitenya itu seperti alternatifnya versi Fiverr, jadi seperti website lucunya versi Fiverr. Ya, jadi di sini itu melihat websitenya itu ya cukup bisa dibilang ya nggak nyaman sih, atau cukup risih jika terlalu lama dilihat, jadi nggak cocok. Ketika kita scroll jasa di situ kayak kurang nyaman aja di mata. Jadi kalau di Fiverr itu UI-nya itu cukup bagus dan rapi. Selain itu jika di Fiverr itu menggunakan dolar kan untuk menentukan harganya, tapi kalau di Fiverr Suite ini menggunakan euro teman-teman. Cukup unik sih. Tapi ngomong-ngomong, untuk euro itu rate-nya itu lebih tinggi ketimbang dolar. Jadi ya mungkin kalau teman-teman ingin mencoba website selain Fiverr, mungkin sepi job di Fiverr, ya coba Fiverr Squid. Gak ada salahnya juga, karena bayarannya juga euro kan, lebih tinggi juga. Dan aku lihat juga cukup rame kok websitenya, cukup banyak juga yang review. Jadi ya gak ada salahnya untuk mencoba. Lalu yang ke-18 itu 1990 Design. Kayaknya ini nggak perlu dijelasin secara rinci ya, karena sudah banyak desainer yang tahu. Jadi ya buat teman-teman yang nggak tahu, 1990 Design ini merupakan situs kontes khusus untuk para desainer. Ya intinya seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada Top Coder. Top Coder ini ya sama situs kontes. Cuma halnya kebanyakan kontes di sini yaitu UI design, programming, dan lain sebagainya. Aku kurang begitu tahu sih, tapi ketika aku lihat beranda Facebook itu terutama punya Om Fajar. Jadi setiap pemenang dari kontes Top Coder ini seperti diajak atau mendapatkan tiket ke kontes utamanya, kalau nggak salah ke Amerika kali ya. Kalau nggak salah ya, aku juga kurang tahu. Jadi ya untuk detailnya silakan teman-teman cek websitenya, atau bisa tanya langsung ke Om Fajar ya. Itu jadi itulah 9 website untuk freelancer tahun 2021. Jadi dengan penjelasan seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat bagi pendengar sobat freelancer dan bisa menjadi alternatif selain Fiverr tadi. Jadi ya nggak hanya Fiverr ataupun Artwork, nggak cuma 1990 Design. Ya pokoknya ada alternatif lain selain itu. Tapi tetap ingat, mau di website manapun ya kita harus tetap menjaga kualitas pekerjaan atau jasa kita sebagus mungkin dan berkualitas, agar tetap dibeli orang sampai seterusnya, tetap dipakai orang, tetap dibeli. Ya pokoknya tetap jaga kualitas lah intinya. Jadi teman-teman di sini, apakah kamu siap untuk mencoba salah satu atau salah dua ataupun salah semua dari website sebelumnya, website yang sudah aku katakan tadi? Jika iya, jika sudah mencoba,
Teman-teman juga bisa mengirimkan pendapat via komentar atau bisa mengirimkan pengalaman via komentar ataupun DM Instagram @suarafluencer. Nah, jika teman-teman ingin bekerja sama ataupun kolaborasi, teman-teman bisa hubungi email kami yaitu suarafluencer@gmail.com atau bisa langsung DM ke Instagram @suarafluencer atau bisa ke Facebook yang namanya Suarafluencer, tinggal search aja. Oke, cukup segitu aja. Teman-teman tetap jaga kesehatan, patuhi protokol yang ada dan ikuti 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Dan jika sobat Fluencer ingin mendukung kami, silakan subscribe channel Suarafluencer dan follow Instagram @suarafluencer. Teman-teman juga bisa memberikan dukungan dengan mentraktir kopi untuk menemani kami ketika membuat konten yang bermanfaat via traktir.id yang bisa teman-teman akses linknya via deskripsi podcast ini. Dan oke, sampai jumpa teman-teman di episode berikutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.